Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairan Lala Oktaviana, NIM 22101208. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang uji regresi sederhana dan uji regresi linier berganda yang merupakan ujian akhir semester saya mata kuliah statistik kelas M2 yang diajar oleh Bu Lilis Widayanti, SPD, MPD. Jadi apa itu uji regresi sederhana? Uji regresi sederhana merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen atau Y. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, di mana Y merupakan variabel dependen, X merupakan variabel independen, A konstanta, B koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh X dan Y. Kemudian E adalah error atau kesalahan prediksi. Lalu kalau regresi linier berganda itu apa? Uji regresi linier berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara lebih dari satu variabel independen atau X1, X2 hingga X kesekian yang akan kita teliti dengan satu variabel dependen atau Y. Nah, rumusnya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BN XN plus E, di mana Y sama dengan variabel dependen, X1, X2 hingga X kesekian variabel independen, A konstanta, B1, B2 hingga B kesekian adalah koefisien regresi masing-masing independennya, sedangkan E adalah error atau kesalahan prediksi. Jadi, perbedaan antara uji regresi sederhana dan uji regresi linier berganda itu ada pada variabel independen yang kita teliti. Kalau kita meneliti hanya satu variabel independen, maka kita menggunakan uji regresi sederhana. Sedangkan kalau lebih dari satu, kita bisa menggunakan uji regresi linier berganda. Kemudian ini ada contoh kasus. Saya ambil dari jurnal. Di sini ada uji regresi sederhana dengan judul jurnalnya pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan pada karyawan staf produksi PT Muara Tunggal Cibadak Sukabumi. Kemudian uji regresi linier berganda ada judul jurnalnya pengaruh work-life balance dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan Dinas Koperasi, UMKM, serta Perdagangan DKI Jakarta. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada uji regresi sederhana, yang tadi judulnya pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan pada karyawan staf produksi PT Muara Tunggal Cibadak Sukabumi. Ini diteliti oleh Ranti Lukmiati, Acep Samsudin, Diki Juansyah pada tahun 2020. Di sini ada tabelnya, hasil analisis regresi linier. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa nilai konstantanya sebesar 6,347, sedangkan nilai variabel X-nya atau work-life balance adalah 0,809, sehingga bisa kita masukkan ke persamaannya atau rumusnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E tadi, maka jadinya Y sama dengan 6,347 ditambah 0,809 ditambah E. Jadi, dari persamaan tersebut itu menjelaskan kalau konstanta sebesar 6,347 berarti ya nilai konsisten variabel Y-nya sebesar 6,347. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,809 itu menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai X maka nilai partisipasi bertambah 0,809. Jadi koefisien regresinya bernilai positif. Bisa dikatakan bahwa work-life balance terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh Karanti Lukmiati, Acep Samsudin, dan Diki Juansyah ini itu berpengaruh positif. Kemudian yang uji regresi linier berganda yang tadi
Judulnya Pengaruh Work-Life Balance dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja pada Karyawan Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan DKI Jakarta. Jadi kalau di uji regresi sederhana tadi itu hanya ada satu variabel independennya ya, yaitu tadi work-life balance dan Y-nya tadi adalah kinerja karyawan. Sedangkan kalau uji regresi linear berganda ini ada 2X, yaitu work-life balance dan kompensasi, kemudian Y-nya kepuasan kerja. Ini diteliti oleh Priska Pertiwi dan Ari Ferdian di tahun 2020. Kemudian ini ada tabelnya. Jadi berdasarkan nilai koefisien regresi yang ditampilkan pada tabel tersebut, dapat disusun model persamaan regresinya yang tadi yaitu Y sama dengan X1 B1 ditambah X2 B2 dan ditambah E ya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat Y sama dengan 22,216 ditambah 0,733 X1-nya ditambah 0,267 X2-nya. Maaf, tadi rumus regresi linear berganda itu yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan kesekian ditambah E. Maka tadi bisa kita lihat 22,216 itu adalah nilai konstantanya, sedangkan work-life balance-nya ada di 0,733 dan X2-nya ada 0,267. Jadi nilai koefisien regresi variabel X1 atau work-life balance sebesar 0,733. Hasil ini menunjukkan work-life balance memiliki hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Artinya semakin meningkatnya work-life balance sebesar satu satuan sementara kompensasi bernilai konstan atau 0, maka kepuasan kerja akan semakin meningkat sebesar 0,733 kali. Kemudian nilai koefisien regresi variabel X1 yaitu kompensasi adalah sebesar 0,267. Dari hasil itu menunjukkan kompensasi memiliki hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Artinya semakin meningkatnya kompensasi sebesar satu satuan sementara work-life balance bernilai konstan 0, maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 0,267 kali. Jadi dapat kita simpulkan, uji regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi metode ini cocok untuk kasus yang sederhana dan langsung dengan hanya satu faktor yang mempengaruhi hasil. Sedangkan uji regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Metode ini lebih kompleks, tetapi memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengaruh berbagai faktor terhadap hasilnya. Perbedaan utama antara kedua metode ini tuh terletak pada jumlah variabel independen yang dianalisis. Regresi sederhana hanya melibatkan satu, sementara regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu. Kemudian pemilihan metode tergantung pada jumlah faktor yang ingin dianalisis dan kompleksitas hubungan antara variabel yang ingin dipahami. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.